Shalom saudaraku sekalian. Kita baru-baru ini dihebohkan lagi dengan satu berita yang sedang viral, yaitu channel Pavel 88 itu dilaporkan ke polisi. Seperti apa beritanya? Kita lihat. Tadi secara aman. Gua kalau nggak masuk TV itu gua bayar. Iya. Wah. Kalau nggak masuk TV katanya nggak dibayar. Nah, ini mereka habis lapor ke polisi. Konten YouTube Pavel 88 dan akun Zontoloyo. Bang, di Polda. Nih, Oke. pertama saya mau tanya gini dulu ya. Saya mau tanya gini dulu karena ini pasalnya ditujukan kepada Bapak adalah pasal setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Nah, apakah Bapak ketika Bapak upload video itu, apakah Bapak upload itu tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, Pak? Silakan, Pak. Nah, oke, saya jelaskan ya. Jadi video itu saya dapat dari teman sebenarnya, karena itu beredar di WhatsApp toh. Lalu saya nonton, saya merasa terberkati oleh video itu karena orang ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena suatu kesadaran. Menurut video yang dia sampaikan, dia sadar bahwa yang dulu bukan kebenaran, sekarang kebenaran di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan di dalam video itu juga dia sebut ada oknum ya, para mualaf seperti Yahya Woloni, Moko Ginta yang saya lihat dalam YouTube-nya begitu keras ya. Sebenarnya bukan mengkritik saya lihat tentang kekristenan, tetapi mereka berusaha memutarbalikkan tentang ayat-ayat Alkitab sesuai dengan pemikiran mereka yang menurut saya sungguh-sungguh tidak masuk akal dan boleh dibilang begitu bodoh dalam menafsirkan ayat sesuka hati mereka. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa nasihat kepada channel-channel Kristen ya yang memanfaatkan channelnya di YouTube untuk bersaksi atau untuk menyampaikan iman Kristen ya. Yaitu yang pertama, pepatah mengatakan orang bijak tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik yang dilakukan dirinya sendiri ataupun yang dilakukan oleh orang lain. Kita bisa belajar dari kegagalan, kesalahan kita sendiri, ataupun belajar dari kesalahan orang lain supaya kita menjadi bijak. Ya, lagi pula firman Tuhan berkata, ya hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya, tanpa bermaksud untuk melemahkan semangat kita untuk bersaksi lewat media sosial, namun kita harus cerdik seperti ular dan tetap tulus seperti merpati. Bagaimana menerjemahkan sikap tulus, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati? Yaitu bersaksilah dengan menyala-nyala, berkobar-kobar, berani dan berapi-api, tetapi jangan sampai melanggar undang-undang ITE yang berlaku di negara kita, yaitu hati-hati dengan hate speech, ujaran-ujaran kebencian, baik itu yang kita ucapkan sendiri dari mulut kita ataupun dari video-video yang kita sharekan di channel kita, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita ya. Jadi kita belajar untuk cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Nah, kemudian yang kedua, firman Tuhan juga dalam Matius 5 itu mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Tuhan memanggil kita juga untuk membawa damai. Kita harus menggunakan channel-channel kita untuk membawa damai. Ya, kita harus jadi peacemaker, bukan trouble maker. Dan ingat ya, Injil itu adalah kabar baik, berita sukacita. Harusnya orang yang mendengar itu mendapat kabar yang baik, ya, supaya mereka menerima berita baik, kabar baik, yaitu pengampunan dosa dan hidup kekal yang ada di dalam
Yesus Kristus ya. Jadi kadang-kadang Injil itu ditolak karena cara kita menyampaikannya, bukan karena konten Injil itu sendiri, tetapi kadang-kadang cara kita membagikannya itu yang menghalangi orang menolak Injil ya. Nah, kemudian yang berikut juga bahwa jarang kita temukan ada orang yang bertobat karena kalah debat ya. Yang ada malah tersinggung, sakit hati, dan bisa menjadi bumerang bagi kita ya. Jadi kita harus berbicara dengan profesional dan juga proporsional ya, mengutip ya ataupun share video orang ya dengan profesional dan proporsional ya. Jangan melewati area-area yang sudah digariskan ya oleh pemerintah, yaitu hate speech, ujaran kebencian, harus kita sedapat mungkin menghindari karena ada etika di dalam media sosial supaya tidak liar. Memang negara kita ini menganut sistem demokrasi, tapi harus demokrasi yang beretika, demokrasi yang ada aturan ya, sehingga tidak liar di media sosial karena dunia maya hari ini itu lebih nyata dari dunia nyata. Nah, jangan sampai kita terjebak dan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kemudian yang berikut ya, saudara sekalian, ya, firman Tuhan juga mengatakan jangan membalas jahat dengan jahat, jangan kalah oleh kejahatan, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau ada orang lain yang melakukan hal yang sama dan dia baik-baik saja atau lolos dari hukum yang berlaku, kita kan tidak harus melakukan hal yang sama. Ya, karena kita ini peacemaker, pembawa kabar baik, berita sukacita, bukan troublemaker. Ya, saudaraku, kita kembali kepada definisi Injil yang benar ya. Kalahkanlah kejahatan dan kebaikan, jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Kalau ada orang lain melakukan hal yang sama dan baik-baik saja itu luput dari hukum, kita tidak harus melakukan hal yang sama. Karena kita ini berbeda, kita garam dunia, kita adalah duta-duta kerajaan Allah, kita adalah saksi Kristus. Jadi bersaksilah tanpa keluar dari panggilan kita atau tujuan Tuhan atas hidup kita. Ya, itu nasihat bagi kita semua, dan doa saya bagi yang sedang dilaporkan, baik itu saudara kita pemilik channel Pavel 88 maupun MKC ya, supaya Tuhan menolong mereka memberikan solusi yang terbaik ya, supaya kemudian mereka bisa bersaksi dengan lebih leluasa lagi. Kiranya nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. God bless you.